Udah tadi weekly vlog. Ayo. Teman-teman, please welcome dari Ternate, Bios. Wih, terlalu depan jalan ini Bang Panji. Ayo, challenge, tantangan. Malam ini temannya cinta, teman-teman. Saya sekarang udah punya pacar Bang Panji. Pernah saya ajak jalan dia di Blok M, di keramaian, tiba-tiba dia bilang, sayang cium aku dong. Ya rame gini, aku bilang sayang masa cium di sini. Tiba-tiba dia nyeletuk, lah kau kan orang timur. Masa patokannya orang timur harus cium di tengah keramaian gini? Kita kalau di sini diajak berantem, ayo berantem. Berkelahi, ini ciuman. Kita aja sih Bang Panji. Gak keren ya? Apa ini? Transisi. Kalau Anda bingung saya ada di mana, penjelasannya ada di episode minggu depan. Ini gue sekarang sebenarnya lagi di Bali, tapi pembahasannya di yang minggu depan. Yang ini gue mau ngomongin soal gue ke Palembang. Sebenarnya highlight minggunya cuma itu aja sih. Karena Senin sampai Jumatnya, Kamis lah, Senin sampai Kamisnya itu benar-benar menjalankan peran sebagai CEO-nya Comika. Gue kerjanya meeting mulu. Gue gak tahu footage-nya ada atau enggak, tapi kira meeting Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kerja meeting, ada banyak hal yang mesti dilakuin, ada banyak acara-acara gede yang lagi kami kerjain. Seperti yang lo tahu, Mensrea Jakarta sebentar lagi tiba. Dari 10.000 penonton, sisa 700-an something, apa 600-an something, gue lupa. Jadi sisa dikit lagi. Terus masih ada Festival Hidup Lain Indonesia Maya, kami lakuin di Bandung, gede banget itu karena pengisinya aja gila-gilaan. Ada Anies Baswedan, ada Bocor Halus Politik, ada Jason Ranti, Seminato Slimboy, Gusman Sige. Tiket bisa dibeli di loket.com termasuk live streamingnya. Terus ada acara Semi Obit, acara internasional pertama kami yang skalanya 400-an. Terus banyak lah. Ada The Founders 2, ada Adili Idola roastnya Fedi Nuril, ada Bold and Bold, Panji Botak versus Coach Justin Botak. Jadi ada banyak acara, banyak yang mesti dikoordinir, dan itu baru event, belum ngomongin soal sekolah pecahkan, belum ngomongin soal fisikal, brand merchandise kami, manajemen, banyak lah yang mesti diurusin sebagai seorang CEO Comika. Nah, highlightnya adalah paling ketemu sama sejumlah orang-orang aja. Di hari Selasa gue bikin konten lagi sama Ustadz Felix Xiao. Yang kemarin episode kembali belajar Al-Quran kalau nggak salah. Itu banyak banget peminatnya. Episode berikutnya masih ngomongin Al-Quran lagi. Karena belum selesai yang mau gue tanyain. Sebelum akhirnya kita masuk ke tentang hadis rencananya. Terus Abis Ustadz Felix Xiao, lanjutannya Kristo Immanuel mau promoin Tinggal Meninggal. Abis itu ketemu sama Arif Brata sama Firza Logika, karena mereka berdua, Firza Logika, Arif Brata, Ristek, Rais, AB bakal manggung di Komikaze Yogyakarta. Komikaze akan hadir di Jogja. Tiketnya juga masih bisa dibeli di loket.com. Terus sebelumnya gue main catur sama Faisal Agung. Jadi ini audisi opener lokal jalur catur. Serius? Kalau menang ini di panggung main catur sendirian. Ya, kalau menang lolos ke Indonesia Arena main catur sendirian. Di Indonesia Arena adalah pak catur, kayak judi catur 3 langkah mati. Terlalu makna. Dia mukanya kasihan tapi caturnya jago ternyata. Terus gitu gue sempet meeting sama AMG, mitra kami yang akan kerjasama dengan Comika.
banyak urusannya untuk kebutuhannya Comika lah. Hingga akhirnya sampai ke keberangkatan ke Medan. Keren nih abang-abangan gue. Makasih bang udah diajak jadi opener bang. Udah kebalik. Kita makasih. Kita ada ini. Dia punya show Ramos namanya. Ambarita. Ramos Ambarita. Iya. Iya kan bener kan? 30 menit. Oh, berarti nggak nyampe. Beda berarti Ron. Duit nggak ready. Manggung 30 menit. Nah, Assalamualaikumnya dilamain. Malam. Kayak Bang Bari. Kurang keras. Assalamualaikum. 3 menit. kacau nih abang-abangan gue pagi-pagi udah lucu. Nah, Medan openernya itu tadinya hanya AT saja. Tapi menit-menit terakhir, bukan menit terakhir ya, maksudnya di hari-hari terakhir menuju Medan, tepatnya seminggu sebelumnya, gua ngajak Dwik untuk jadi opener gue juga. Dan mungkin mengejutkan ya kenapa tiba-tiba masuk. Alasannya sebenarnya adalah karena gua ngerasa gua salah nggak masukin Dwik karena gue tahu Dwik layak. Jadi kan pengumuman siapa opener Mensreya itu udah dari setahun sebelumnya. Dan setelah pengumumannya, dan yang gue masukin opener Mensreya adalah orang-orang yang kepantau sama gue stand up-nya seperti apa. Dwik saat itu nggak kepantau sama gue. Alma lebih sering manggung di open mic di Comika Comedy Club dan banyak lagi. Nah, pada saat yang bersamaan salah satu kebiasaannya gue adalah talentnya Comika itu jadi opener gue pada akhirnya. Kayak Rin, Brata itu ngebuka gue waktu di Keadaan Kahar. Bari udah pernah jadi opener gue sebelum masuk jadi talent management. Abdur jadi opener gue di Ternyata Ini Sebabnya. Pokoknya semua yang masuk manajemen tuh Gamila termasuk. Makanya Gamila jadi opener Komodo Menuai karena adalah fitur dari masuk Comika Manajemen harus jadi opener gue. Masuk juga dia waktu itu di Balikpapan. Terus tapi habis itu kan Gamila keluar dari manajemen karena manajemen gue tidak punya fitur yang baik untuk talent musik, soalnya kan dia lebih fokusnya di musik. Terus udah gitu setelah itu Ristek, Alma, Dwik masuk ke talent management. Ristek sama Alma udah jadi line up opener gua. Dwik yang belum, padahal seharusnya kan Dwik jadi opener gua. Sambil mikir-mikir gua kayaknya belum ada rencana bikin spesial lagi. Dan gua udah ngeliat Dwik seperti apa dan gua suka banget sama Dwik. Akhirnya gua ajak Dwik supaya sah dia masuk talent management Comika jadi opener gua, dan karena emang dia layak juga. Akhirnya berangkatlah kami. Hari Jumat pagi kami udah standby di bandara. Enak openernya 2, jadi banyak yang bisa dibercandain. Opener gue nggak ada akrab-akrabnya, coba. Nggak ada akrab-akrabnya. Ada gap antara opener. Kenapa gitu? Udah ngobrol tadi. Bohong. Itu dia lagi ngaji. Badanin Mas Bandi. Badanin. Hari gini. Hebat. Berasa mau manggung di stand up fest kayaknya. Gue bilang opener gue gak ada yang akrab, gak saling ngobrol. Tadi pas akrab kagak direkam pas akrab. Abang-abangan gue ada udah nonton film sore belum? Udah, belum Bang. Belum. Si Dwik udah nonton prequelnya siang. Oh. Tapi ada versi Ramadannya, maghrib. Tambahin dong, gue udah, nanti udah tambahin punchline dong. Ada yang versi nggak nemu apa-apa Bang. Sorry, nggak ada apa-apa. Kacau bro, bener-bener gue gila tuh. Gila nih mereka, paling lucu mereka. Terus kami nyampe ke Medan. Terus lagi sempat makan di bandara dari bandara menuju ke kota Medan. Kami naik tol, nggak naik keretanya. Terus udah gitu nyampe ke hotelnya tuh bagus banget.
gue disambut kayak gue Presiden Jokowi gitu. Kayaknya disambutnya kayak wah banyak banget orang pada foto-foto sama gue gitu. Gue sampai sekarang tuh masih suka nggak ngeh. Gue tuh di mata masyarakat tuh seterkenal apa gitu, kayak gue ngeliat siapa gitu. Karena rasa hormatnya sih menurut gue berlebihan ya. Saya tidak layak mendapatkan rasa hormat seperti itu. Terus udah gitu, malamnya sharing komunitas, gue, Dwi, sama Ate. Abis itu gue tidur, karena besok pagi gue lari. Nah, lari nih di Medan. Lari di Medan menyenangkan sekali karena bisa ngeliat kota Medan. Gue udah lama banget gak ke Medan. Terakhir kali gue ke Medan itu 2016, lu bisa bayangin. Terakhir gue ke Medan, untuk stand up ya terutama ya. Untuk kerja gue lupa inget ya. Yang pasti untuk stand up itu 2016. Dan memang kotanya berubah sekali. Ketika lari, ngelihat perubahan, mau gak mau kesebutlah nama-nama. Bobi Nasution, baik dia sebagai wali kota ataupun gubernur sekarang. Edi Rahmayadi, gubernur yang sebelumnya. Kesebut juga kasus-kasus korupsi sebelum-sebelumnya. Medan nih dan Sumatera Utara secara umum ini apa ya, kayak kena kutuk kepala daerah yang korupsi mulu. Wali kotanya pernah kena kasus korupsi, gubernurnya kena kasus korupsi, kacau lah. Walaupun sejak Edi Rahmayadi kesini nggak ada lagi sih kasus kayak gitu. Tapi terus gitu sambil lari, justru sambil ngegali premis. Karena kan langsung ngelihat si lapangan Merdeka ya kalau nggak salah yang itu eranya Bobi, tapi nggak jadi kayak berhenti pembangunannya di era wali kota yang baru. Sampai-sampai di bawahnya itu, di bawah lapangan Merdeka itu ada kayak parkir basement gitu. Keren sih, bisa kayak secara desain tuh desain yang modern sekali. Di luar negeri banyak kayak gitu taman-taman yang parkirannya di bawah. Tapi terus nggak dilanjutin, jadi lumpur tanah tuh ini bawah, kasihan banget. Sian lah pokoknya lah. Udah nih lari-lari santai-santai. Kemudian sampailah kami ke masa dimana kami mesti bersiap di balik panggung. Nggak diangkat. Gimana nih guys, nggak dapat semangat fashion kita nih. Udah 3 episode kayaknya ada semangat fashion mulu di .id Weekly Vlog. Apa mungkin 4? Ya nggak diangkat guys. Ntar kita coba lagi. Pas soundcheck, pragiwak soundcheck itu gue bisa nyari premis dari masyarakat Medan yang ikutan pragiwak soundcheck. Untuk yang belum tahu, lu tau gak kalau di K-pop itu lu beli tiket misalkan 1 juta, kalau lu beli tiketnya 3 juta, lu dapat beberapa akses, termasuk akses soundcheck. Jadi lu bisa ngeliat idola lu tuh lagi soundcheck. Persiapan bakal ada apa di gimmick-gimmick itu kelihatan semuanya, nyanyi-nyanyi segala macam, nari-nari. Nah, gue nyoba kayak gitu juga. Sebagai salah satu benefit untuk Bank Saku. Jadi kalau misalnya lu pengen nonton soundcheck, lu harus punya rekening Bank Saku. Kan bagian dari sponsorshipnya kan Comika ngebantu Bank Saku untuk ngebuka sebanyak-banyaknya rekening baru. Dan yang punya rekening itu aktif penggunanya. Jadi waktu itu muncullah ide untuk bikin pragiwak soundcheck. Memang terkesan seperti ngapain gitu. Ini hal baru lagi nih si Panji nih gitu. Tapi itulah konsekuensi menjadi Comika. Karena Comika tuh rukun Comika, bukan rukun komika, rukun Comika. Yang kedua itu pendobrak. Artinya emang Comika sebagai yang membangun industri mau nggak mau diharapkan untuk mencoba hal-hal baru. Karena apa yang kami buka akan jadi akses teman-teman lain gitu. Panji ngebukain pintu, yang lain masuk. Comika ngebukain pintu, yang lain masuk. Itulah yang terjadi dengan digital download sekarang. Digital download ada di mana-mana. Yang buka pintunya Comika. Orang-orang bikin digital download, kami ganti ke streaming. Comika muncul di Comika Monday Market. Pertama kali muncul di venue-venue yang eksklusif dan premium, yang lain juga. Jadi emang konsekuensinya seperti itu. Nah tapi untuk gue pribadi, selain gue cukup bangga dengan fan service gue kepada audiens gue, kepada penikmat karya gue, fan service gue cukup bangga lah, karena menurut gue itulah yang membuat penonton gue bisa nyampe kayak sekarang. Penonton gue bisa bertumbuh terus gara-gara fan service yang baik. Karena gue bener-bener kerasa ketolong sama mereka dalam banyak kesempatan gitu.
Nah, selain fan service, gue juga butuh untuk ngegali premis. Disitulah gue ngegali-gali premis karena semua mensrea itu kan selalu dibuka dengan joke tentang kota tersebut. Jadi gue mesti nyari dong materi tentang Medan. Nyarilah di situ, dibantu Ilham Abai dan dapatlah. Jadi yuk, ada banyak. Cuman salah satunya adalah bahwa di Medan tuh muncul informasi penguasanya itu, salah satu orang yang disegani itu adalah Ketua Grip Jaya Sumatera Utara, namanya Samsul Tarigan. Pas gue lihat fotonya Pak Samsul Tarigan seperti apa, gue pikir wow, keren sekali ini orang gitu. Jadi gue gimikin, gue tulis dada gue Samsul Tarigan. Kan kancing gue kan suka kebuka. Gue lagi stand up, pas lagi ngomongin politik, ngomongin Bobby dan segala macam. Gue bilang, lu kok kayak takut sih gue ngomongin Bobby? Gue nggak takut. Lu tahu nggak backingan gue siapa? Pas gue gini ada kayak tato Samsul Tarigan. Lucu banget. Dan gitu ya, maksudnya orang mungkin akan ngerasa Pragiwak Soundcheck itu apa sih? Ngapain orang nonton soundcheck gitu? Kayak waktu di Bogor tuh, Nope ngomel-ngomel, ngapain kalian ini nonton Pragiwak Soundcheck, orang cak-cek kok ditonton gitu. Apalagi pas dia sadar, yang nonton Pragiwak Soundcheck itu lebih banyak daripada yang nonton tur dia ke Bogor. Waktu itu dia tur ke Bogor nonton 35 orang kalau nggak salah. Yang nonton Pragiwak Soundcheck 40 apa 50 gitu, gue lupa. Tapi yang nonton Pragiwak Soundcheck banyak yang happy karena mereka terlibat dalam penelusuran joke gue. Malamnya itu, waktu semua informasi dari mereka muncul di atas panggung dalam bentuk joke, itu mereka kelihatan happy-nya. Yang nyebut soal Samsul Tarigan tuh ikutan kelihatan happy-nya. Jadi membuat si Pragiwak Soundcheck ini jadi valuable gitulah. Jadi sesuatu yang menarik dan ternyata bisa dipakai. Kedepannya mungkin bisa dipakai lagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Gue sih happy dengan Pragiwak Soundcheck itu. Anyway, soundcheck udah jalan, terus show-nya jalan. Show-nya sangat menyenangkan menurut gue. Medan pecah banget. Gue berapa penonton ya? 1000 apa 800 apa 900 penonton gitu di Medan. Dan happy sekali. Udah lama gue gak mau di Medan. Dan yang menarik tau gak? Pertama kali gue ke Medan 2013 mungkin. Untuk Masake Bangsaku. Itu yang nonton kayaknya 400-500 deh. Waktu itu susah banget ngejual tiketnya, gue inget. Gue bawa topeng kalau nggak salah sebagai opener. Tahun 2016 nggak sold out, gue inget. Karena kapasitasnya 1000, yang apa? Ya kayaknya 1000, yang nonton kalau nggak salah cuma 500-600 gitu, gue lupa. Openernya Rahmat. 2022 harusnya gue ke Medan. Tapi nggak jadi, batal karena nggak laku tiketnya. Nggak tahu gimana ceritanya. Kemarin 1000. Gue gak tahu apa yang terjadi. Sejujurnya, saya tidak cukup pintar untuk tahu. Di atas panggung sih gue bilang, ini pasti pengaruh Bobi Nasution. Membantu meningkatkan perekonomian Medan. Tapi bisa manggung di depan 1000 penonton Medan. Karena dulu anggapannya adalah orang Medan cuma mau nonton local hero. Kalau Boris datang ke Medan, atau Oki Rengga datang ke Medan, atau siapalah orang yang darah Medan kembali ke Medan bikin show laku pasti. Tapi ternyata Panji bisa juga bikin sold out di Medan. Jadi gue happy, terima kasih Medan. Dan perlu gue informasikan, gue beneran I genuinely like Medan. I do. Walaupun Medan itu sama orang Medan sendiri disebut Gotham City. Karena bahkan lebih parah dari Gotham City. Gotham City masih punya Batman. Gotham City punya Robin. Gotham City ada pemberantas kejahatannya. Medan nggak ada siapa-siapa. Dan level kejahatan di Medan itu tuh tinggi sekali. Jadi gue lupa ya, kalau nggak salah kejahatan tertinggi sepolsek Indonesia, sepolres Indonesia, sepolda Indonesia kalau gue nggak salah. Jadi kejahatan di Sumatera Utara dan di Medan terutama tuh tinggi sekali. Bukan hal aneh ketika lu ngeliat ada orang jalan bawa pagar. Makanya dia bilang, bang udah ngeliat pagar berjalan nggak? Karena apapun yang besi dicuri di Medan. Pagar dicuri, orang bawa pagar. Di taman-taman suka ada kayak buat alat-alat olahraga gitu, tau? Yang buat biasanya aki-aki yang suka make, atau bocah-bocah kadang-kadang ibu-ibu.
dicuri. Semuanya dicuri di Medan. Motor dicuri di Medan. Pencurian itu marak sekali. Terus orang Medan kayak udah, ya udah itu kita gitu. Bahkan banyak yang suka bilang sama gue, bang hati-hati bang, kejahatannya tinggi gitu. Atau misalnya gue inget waktu itu gue lewat Titi Gantung, jembatan gantung. Salah satu jembatan tertua lah, era Belanda itu jembatan udah ada. Dan bang, kok betah sih lewat situ, kan bau pesing gitu. Terus gue nggak ngerti, karena gue nggak ngerasa khawatir, nggak ngerasa takut. Katanya bang Panji ngapain lari pagi-pagi, lo nggak takut dijamret? Gue nggak ada rasa khawatir. Sampai akhirnya gue sadar, pasti gara-gara gue tinggalnya di New York. New York itu lebih busuk daripada Medan, demi Tuhan. Orang bilang, bang, kok kuat sih bau pesing itu? Satu Manhattan, satu pulau itu bau pesing. Boro-boro, bukan cuma bau pesing. Bau pesing dan bau ganja nyampur jadi satu. Satu pulau. Nggak bohong gue. Lu tinggal di New York, lu tahu itu. Lu libur ke New York, lu tahu itu. Jadi, dan ya kelah, Tuhanku. Kalau di New York subway, jadi nggak ada udara. Kalau jembatan gantung masih udara. Kalau di subway itu ketutup kan, bau pesing, bau ganja, gembel di mana-mana. Itu mungkin kenapa gue suka sama Medan, karena Medan sekarang terutama ya, itu emang secara layout bagus, terus rekayasa lalu lintasnya juga lebih baik sih inget gue. Terus kafe banyak yang asik, makan banyak yang enak, orangnya lucu, orangnya seru. Gak tau ya, gue beneran suka kota Medan. I do really like Medan. Walaupun disebut Gotham City. Setelah show selesai, oh ya, dibuka sama Ramos. Ini juga lucu nih. Ramos tuh jadi opener gue. Mungkin lo inget bahwa Ramos sama gue sempat berseteru gara-gara Suci callback, dimana semua peserta Suci manggung lagi, terus gue ngeliat Ramos tuh kayak nggak siap, kayak males-malesan, kayak nganggap remeh gitu. Terus gue marahin, sampai viral lah karena klipnya naik ke sosmed. Terus sama Medan ditunjuk jadi opener Panji. Dan gue seneng karena gue anggap aja ini yaudah kalau gitu. Ini kesempatan untuk Ramos nunjukin gitu. Masa di rumah sendiri anyep gitu. Terus gue sempat ngobrol sama Ramos sebelum manggung. Pas manggung pecah banget, sangat bangga sama Ramos. Joknya lucu banget soal dimarahin sama gue, tapi permasalahan dia bahasa Inggrisnya itu, dia ngomongnya apa ya? Basic 3 atau intermediate 1 apa gitu. Jadi dia sebenarnya nggak ngerti pas gue marah-marah. Dia bilang, dia cuma inget apa, gue ngomong you're fucking smiling gitu. Dia pecah, Duik pecah, Ate pecah. Ate gila sih pecahnya, gila banget pecahnya. That guy is already a superstar. Dan ketika gue manggung happy deh. Setelah itu lebih happy lagi karena makan, dan jadi kami makan Padang. Ada Garuda 24 jam kan di Medan. Habis itu kami makan duren. Enak sekali durennya, happy. Anjay, keren. Cibolang durian. Anjay, rekomendasi Ate. Habis itu besok paginya gue bangun, karena kami pulangnya rada siang. Besok paginya gue bangun, gue nyari kopi. Gue cari-cari, ada tempat nih, 7 Sumatra Beans. Cafe, coffee shop, tapi juga roastery di atasnya. Gue jalan kaki ke situ, karena deket, cuman berapa, 7 menit kali. Nyebrang si Titi Gantung. Terus, dan itu hari Minggu ya, lagi Car Free Day, jadi rame banget tuh Lapangan Merdeka. Jadi hotel gue, kalau gue nyebrang Titi Gantung itu langsung Lapangan Merdeka. Terus belok kiri lah kalau dari arah hotel gue ke 7 Sumatra Beans. Ini kan Lapangan Merdeka nih, ada jalan yang ke sini. Nah, ke sini terus belok kanan. Pas gue datang tuh masih sepi karena mungkin baru buka. Terus bukan cuma tempatnya menarik, kopinya enak sekali. Gue dikasih biji kopi, gue nggak bawa sekarang. Ada di koper gue. Gue bawa kemana-mana tuh biji kopi.
karena gue punya grinder sendiri. Gue dikasih biji kopi, jackfruit winey kalau nggak salah bingkisnya. Aduh itu pas dicium aja enak banget sumpah. Terus gue diajak ke atas, ke roastery-nya dikasih lihat, ini lu bisa milih-milih, bisa kombinasi, bisa mau di roast kayak gimana, lu bisa request lah. Tapi kata gue belum semaju ini pemahaman soal kopinya, gue beli yang dari bungkusan lu aja. Sudah deh, ada balik, terus kami sempat makan siang di mana ya? Minta masuk .id Weekly. Iya benar, saya minta masuk dari Asli Medan. Asli Medan, Tembung, orang Tembung. Asli Gotham City. Iya. Orang Tembung. Iya, Raya Besi. Gue gak inget. Habis itu pulang, selesai. Itulah perjalanan di kota Medan, Gotham City. Seperti biasa sekarang punya sisipan CEO. Kita coba bacain beberapa pertanyaan yang masuk di episode sebelumnya. Duh, sinyal susah lagi. Bentar ya, gue cek bentar ya, sebentar aja. Oke. Mana nih? Sisipan CEO. Mas Panji, sebagai CEO yang sering berurusan sama banyak kreator dengan ego dan karakter yang kuat, gimana cara, by the way ini dari Yuto Drake, gimana caranya? Oh ya, sebelum gue mulai, banyak orang nanya bukan tentang Comika ke gue, tapi tentang menjadi CEO atau tentang CEO kantornya. Itu bukan sisipan CEO, itu lebih tepatnya di Senior Work Life Trampolin. Kalau mau email aja ke sinarwlt@gmail.com, nanti gue jawabin. Kalau ini tuh kalau lu punya pertanyaan kepada gue sebagai CEO Comika gitu kurang lebihnya. Ya contohnya gini, dari Yuto Drake, sisipan CEO, Mas Panji sebagai CEO yang sering berurusan sama banyak kreator dengan ego dan karakter yang kuat, gimana cara Mas ngebedain mana orang yang memang punya prinsip dan visi yang jelas, mana yang sebenarnya cuma susah diajak maju bareng. Karena di industri kreatif, garis antara konsisten dan keras kepala sering tipis banget. Makasih banyak sebelumnya, kalau sempat dijawab, saya terus. Semoga kuat memimpin Comika dan terus menginspirasi. Pertanyaan bagus sekali. Kreator, termasuk komika, ego dan karakter kuat, gimana caranya ngebedain mana orang yang memang punya prinsip dan visi, dan yang mana emang cuma keras kepala dan susah diajak maju. Kayaknya kalau gue gak salah nangkep pertanyaan dia, dia mungkin pernah punya pengalaman dengan kreator atau komika gitu ya, yang nggak mau ngelakuin ini dan itu yang diyakini untuk kebaikan dia. Alasannya banyak. Dan memang itu sering terjadi karena konten kreator seperti Like Seniman itu sangat-sangat bukan egois ya, tapi sangat-sangat apa ya? Bukan subjektif juga. Ya idealis emang istilah yang tepat. Walaupun kadang-kadang yang dia anggap sebagai idealisme itu hanyalah kemauan. Bisa bedain nggak? Jadi kayak ini idealisme gua, enggak. Lu emang nggak pengen aja, bukan idealisme gitu. Kalau lu pernah ngelakuin banyak hal, lu tahu apa yang ideal buat lu. Tapi kalau lu belum pernah ngelakuin ini dan itu mah bukan idealisme namanya. Itu cuman keinginan aja. Kemauan aja. Mana bisa lu nentuin apa yang ideal buat lu kalau lu nggak tahu apa pilihan yang tersedia. Kalau lu belum serap, belum lakuin ini dan itu, gimana caranya lu tahu apa yang ideal buat lu? Gimana caranya lu punya prinsip kalau lu nggak pernah ketemu kondisi di mana prinsip lu bertabrakan gitu. Ketika terdesak ya, kita tuh baru tahu loh apa yang bersedia kita lakukan, apa yang nggak bersedia kita lakukan. Kelihatan nilai-nilai kita, kelihatan prinsip-prinsip kita pas kita terdesak, bukan pas kita lagi hidup enak dan santai. Lu lagi nggak ada duit, ditawarin sama orang, lu mau jualan DVD bajakan nggak? Ada yang bilang, iyalah, siapa sih yang gue rugiin? Hollywood, dia mah banyak duitnya, udah ini mah yang penting buat gue gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang bilang, nggak bisa gue DVD bajakan, soalnya ilegal. Jutaan manusia di Indonesia jualan kok, ya nggak bisa. Prinsip-prinsip kayak gini tuh muncul ketika lagi terdesak. Bayangin lu nggak punya duit aja, lu masih nggak mau ngelakuin yang kayak gitu, kebayangkan?
Nah, jadi idealisme itu hanya dimiliki oleh orang yang tahu pilihan yang ada, pernah ngejalanin apa yang ada. Nah, ini kemudian jadi kendala karena kayak sampai dengan hari ini gue masih bilang rukun komika itu adalah jalannya kalau mau hidup dari stand up. Sekali lagi, kalau mau hidup dari stand up. Kalau nggak mau hidup dari stand up ya banyak caranya. Tapi kalau mau hidup dari stand up, rukun komika 5 itu. Personal branding, stand up comedy, kolaborasi, community building, selling. Lu jalanin 5 ini, lu bisa hidup dari karya. Tapi banyak orang, banyak komika yang misalnya nanya sama gue, mana kok job gue nggak ada? Manajemen gimana nih, kok nggak berhasil dapetin gue job? Gue bilang, kita mau di tengah-tengah aja. Lu jalanin rukun komika, mereka akan cari job, ketemu di tengah. Tapi kalau misalkan dia udah jalan ke tengah, tapi lu nggak jalan ke sini, susah. Gimana caranya seseorang ini mau nawarin lu ke brand-brand? Kalau misalkan brand ditanya, gue ada talent nih, namanya Heru gitu. Heru mana? Heru Hermanto gitu. Terus Heru Hermanto. Pas dilihat Instagramnya nggak pernah ada stand up-nya. Ya dia menyebut nggak bisa Panji aja, nggak bisa Abdur aja, nggak bisa Bari aja, nggak bisa Beler aja. Yang dia kenal. Sementara Heru Hermanto ini mana job gue? Terus gue bilang, lu mesti bilang sama orang kalau lu stand up comedian. Heru Hermanto bikin show gue nggak laku, gimana sih Comika gitu misalnya. Ya sekarang kenapa orang mesti nonton Heru Hermanto dan bukan nonton Beler? Beler mah jelas dia mau ngomongin ayah. Orang yang senang dengan keresahan ayah nontonnya Beler. Orang senang dengerin Abdur sudah ngomongin politik, punya isu sosial, dia milih Abdur. Lah kenapa orang mesti milih lu? Karena lu lucu. Semua pelawak juga lucu. Makanya gue bilang, rukun komika nomor 1 personal branding gitu. Cerita aja sama orang lu tuh kayak apa gitu. Dan dengan itu lu punya basis massa. Gimana caranya lu nunjukin personality lu? Gimana cara lu nunjukin personal branding? Dari stand up special iya. Tapi kan stand up special paling rajin juga setahun sekali. Masa lu memperkenalkan diri lu kepada publik cuma setahun sekali? Makanya gue selalu bilang, kalau konten, ada 2 konten yang paling gampang untuk jelasin personality lu seperti apa. Podcast sama vlog. Karena podcast lu ngobrol aja. Itu ya, Awe sama Pican, ngobrol doang aja. Yang dengerin tuh kayak tahu Awe sama Pican dari mereka SD. Kayak ikut satu SD bareng. Jadi tahu, jadi deket, jadi personable gitu si Awe dan Pican nih. Ketika Awe dan Pican mau bikin, atau Awe deh misalkan mau bikin show, ya orang-orang yang ngerasa dekat dengan Awe, ngerasa satu vibe sama Awe, ngerasa satu selera sama Awe, menonton Awe. Bari sama Erwin, itu tuh mereka cuma ngobrol aja, tapi dalam obrolannya mereka, semua yang dengerin itu jadi kenal. Oh ternyata Bari orangnya gini ya, oh ternyata Erwin ngomong orangnya gini ya. Personality-nya itu jadi ketahuan. Nah kalau misalkan komika-komika ini nggak mau jalan ini nih, jangan bingung kalau misalkan job pada nggak masuk. Tapi banyak talent-talent tuh yang berdebat panjang soal ini karena itu kan kerjaan lu gitu kurang lebih. Nah, dalam posisi ini mudah sekali untuk comika kemudian bilang, ada terserah deh lu maunya apa deh gitu. Mudah sekali. Tapi kan pada saat bersamaan comika itu kan kerjanya ngebangun industri. Comika kan harus nge-crack ini. Dan orang yang bekerja di comika tuh nggak boleh ngelihat talent dengan yang kayak, kenapa sih dia nggak mau dikasih tahu yang benar, kenapa sih dia kok ngelawan, kenapa sih nggak bisa mikir kayak gitu, karena kita nih semua yang ada di comika tuh mesti ingat bahwa spirit lu tuh harus spirit sama-sama numbuh, sama-sama berkembang. Dan ada masanya orang dikasih tahu juga nggak nempel di kepalanya dia. Nempel di kepala dia pun belum tentu ada bukti-bukti gitu. Jadi gini, gue selalu bilang kalau lu beriman sama rukun komika, karir lu akan oke. Kita butuh waktu untuk orang bisa beriman sama rukun komika. Gue aja beriman dalam agama aja susah banget. Jadi orang butuh waktu kan, orang butuh perjalanan hidupnya sendiri untuk bisa beriman sama rukun komika. Kalaupun udah beriman sama rukun komika, hasil dari rukun komika kan gak langsung muncul. Makanya harus beriman. Nggak ada nih di depan mana gue udah jalan rukun komika, nggak ada. Ya lu harus beriman. Sama kayak orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pikir hidupnya akan baik-baik aja gitu. Baik-baik ini hidup gue. Mana hasilnya gue beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu? Ya lu emang harus beriman. Ada hasilnya nggak ada hasilnya, ya lu beriman, jalanin aja dengan keyakinan bahwa itu akan baik untuk lu. Nah makanya dalam hal ini
kita nggak boleh, emang ini cuma keras kepala. Ini emang idealis, ini emang nggak boleh kayak gitu. Kita mesti ngelihat semua, entah itu konten kreator segala macam. Ini adalah orang-orang yang harus diajak, dibimbing, ditemenin untuk tumbuh bersama. Spiritnya tuh nggak boleh, maksudnya cara pikir tuh nggak boleh. Ini mah nyusahin dong, ini mah keras kepala dong, nggak bisa. Kita harus terus ada di situ untuk ngasih tahu dia yang benar seperti apa menurut kita, membimbing terus, menemani terus. Sampai akhirnya ada titik dalam hidupnya dia bilang, gue ngerti sekarang kenapa yang maksud kayak gitu. And it takes time. Ada yang cepat, ada yang lama. Gitu kenapa. Oke. Panjang bener nih. Mana lagi ya? Ini masih talent lagi nih dari Raihan Muyasar. Menanya aja terkait talent Comika. Ada pertimbangan khusus atau kriteria untuk jadi talent? Biasanya komik datang ke Comika atau Comika nawarin ke komik? Penentuannya apakah dari lu pribadi? Idealnya ada berapa talent dan manajemen? Apa pertimbangan banyak sedikitnya? Boleh nggak? Boleh cerita nggak Bang talent yang sekarang proses joinnya gimana? Terakhir sebutin satu komik yang lu pengen dia gabung ke talent. Kenapa harus banyak banget? Kadang talentnya datang ke kita, gue pengen masuk ke manajemen. Kadang kami yang nawarin mau nggak masuk manajemen. Biasanya tapi porosnya itu sama. Kalau kami percaya dia ini kayaknya core-nya di stand up, biasanya diajak gabung atau biasanya menggabungkan diri. Karena kan ada yang berpikir, anjir gue peluang film gak dapet, gak diajak-ajak, konten kreator juga gue gak bisa, gak suka, emang cuma punya stand up. Nah ini komika-komika ini yang cocok untuk ada di manajemen Comika. Tapi gue juga pernah ada orang yang bilang, mau dong gue masuk manajemen lu gitu. Terus gue bilang, lu terakhir kali stand up aja gue gak tahu kapan. Lu on and off stand up. Kadang stand up, kadang enggak. Ya kalau gue masuk manajemen lu sih gue akan disiplin. Gak bisa. Disiplin dulu. Gue ngeliat dulu, gue harus yakin dulu emang lu pengen hidup dari stand up. Gue ngeliat tuh enggak. Bukan apa-apa soalnya. Karena kalau lu gak pengen hidup dari stand up, masuk Comika tuh gue bisa bilang percuma. Kenapa? Karena fiturnya Comika jadi gak termanfaatkan. Misalnya ada orang masuk, tapi sebenarnya dia pengennya nyanyi atau pengennya film atau pengennya konten kreator. Ya bisa aja. Tapi dia akan frustrasi karena semua pendukung yang ada di Comika itu tidak mendukung dia ke arah situ. Dia nggak bisa, jadi nggak ada punya comedy club di lantai 2 jadi nggak ada guna. Sekarang gini deh. Perusahaan apa lagi sih di Indonesia? Manajemen apa lagi sih di Indonesia yang punya comedy club? Manajemen apa yang punya comedy club? Sehingga kan kalau lu pengen hidup dari stand up, berada di Comika menguntungkan, ada comedy clubnya. Lu bisa manfaatin semau lu, pakai aja untuk lu bikin joke, bikin spesial, bikin acara gitu. Lu nggak bisa memanfaatkan fisikal. Fisikal ini kerjanya bikin merchandise untuk komika-komika. Buat apa ada fisikal? Orang lu pengen bikin film, nggak kepikiran bikin merchandising. Kalau tur kan bikin merchandise ya, terus stand up comedy. Ini ada banyak fitur-fitur yang jadi nggak kepake. Sekolah untuk menuntut ilmu jadi nggak kepake gitu. Nah jadi yang masuk tuh adalah yang sepakat bahwa emang pengen hidup dari karya dan sepakat sama rukun komika, karena itu yang akan dia jalanin. Nah berapa banyak ini yang selalu tricky dan harus gue akuin, gue juga masih belajar. Untuk saat ini sih talent kami ada 7, kami paling banyak talent 10 kayaknya. Talent kami ada 7, itu adalah Abdur, Bari, Beler, Ristek, Duik, Alma, Panji, bertujuh. Dan apakah akan nambah? Mungkin akan nambah. Mungkin juga ada lagi yang lulus atau keluar atau mengundurkan diri. Tapi untuk saat ini gue mau sama yang ini dulu karena gue pengen mengoptimalkan yang ini dulu. Itu pun sebenarnya kami tuh punya di secara internal namanya Pac-Man kalau nggak salah, pecahkan manajemen. Jadi sekolah pecahkan itu ada yang kami ambil untuk kami grooming karena sekolah ini akan baik reputasinya kalau terbukti berhasil menghasilkan talenta-talenta, dan idealnya kan adalah dikembangin di sekolah pecahkan, muridnya kemudian masuk manajemen. Nah, kalau digabung dengan yang itu kami punya 11. Nah, gue pengen fokus sama yang ini dulu aja. Yang mesti di grooming tuh mesti kasih kesempatan yang sebanyak-banyaknya. Yang udah bisa dijual akan dijual semaksimal-maksimalnya. Itu aja dulu. Baru kemudian kita
pikirin lagi kalau mau nambah talent. Terus sebutin satu komik yang lu pengen dia gabung sebagai talent dan kenapa alasannya. Chris Rock. Karena kayaknya dia bisa deh stand up di Indonesia. Terus mana lagi ya? Nah ini sisanya lebih ke pertanyaan tentang CEO dan itu lebih baik ke seniorwlt@gmail.com. Untuk sekarang itu aja dulu. Terima kasih banyak. Kita ketemu di episode berikutnya. Kita akan ngomongin soal berada di Bali. Gua bawa keluarga gue seminggu di Bali, Senin sampai hari Minggu. Beragam aktivitas termasuk untuk kali pertama anak-anak gue nonton spesial gue. Mereka nonton Mens. Kita ketemu di episode minggu depan. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Danis Darusman, pengikut lama gue pasti inget ini, pasti kenal. Itu apa? Kenapa makan tahu? Tahu Cihuni, aku cinta tahu. Danis ini untuk yang ngikutin gue dari dulu selalu hadir di show gue sebagai merchandiser. Betul. Terakhir tuh tour yang lu jalan sama gue apa? Juru bicara. Juru bicara. Tapi nggak ikut ke Amerika, diganti sama Ito waktu itu. Yang pertama ikut. Betul. 2014. Betul sekali. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah bikin duta besar Indonesia untuk Afrika Selatan beli bantal. Juru bicara, betul ya? Betul. Apa tips jualan Anda? Tips jualan adalah yang dijual mas kedekatan mas. Sorry. Yang dijual itu bukan produk, tapi diri Anda yang dijual. Anjay. Itu dia tipsnya. Gua dengar Danis itu kan ketika jualan itu selalu ditemenin sama anak PPI lokal. Betul. Cewek biasanya. Gue dengar semuanya dimodus sama lo. Anjay. Kagak. Gue bisa sebut kota-kota yang ceweknya dimodus sama Danis. SF. Iya, ada fotonya lu berdua. LA. Oh ini Adit bisa tampil ini. Adit terlalu lama. Terlalu lama. Jangan nyusahin orang, gila. Tebak kira-kira dalam kondisi seperti ini siapa yang akhirnya menang? Gua atau dia? Dalam kondisi kayak gini ya. Tuh. Lihat ya. Nanti akhir dari permainannya gue tongolin di episode minggu depan. Yang tebakannya benar, kalau laki-laki dijadiin bapak. Kenapa lu? Enggak, lu gak setuju lu? Saya setuju dari bapak. Kalau perempuan dijadiin ani-ani. Tebak ya. Gua kasih hadiah apa ya? Tiket mensreah Semarang. Udah lewat.